Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya, saat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga, saat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya, saat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, saat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khotib menyampaikan wasiat kepada hadirin dan pribadi khususnya untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat pada Allah dan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya. Jemaah Jumat rahimahullah, wabah yang saat ini mendunia, yaitu pandemi COVID-19 ini, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Jutaan korban terdampak dari virus ini di ratusan lebih negara di dunia yang masih belum berakhir. Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya pada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun tak terlihat oleh mata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Maka seyogyanya lah kita jangan menata api nasib, jangan berputus asa, sebab semua memang milik Allah. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak di seluruh dunia merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan secepat mungkin. Tentu kita menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di atas dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah, seperti firman-Nya dalam surat At-Taqabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdil qalbahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Pada ayat lain Allah menegaskan, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang baik, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Itu semua adalah bukti keagungan Allah yang Maha Besar dengan keluasaannya, dengan seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama hingga terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, Maha Mulia, Maha Menyaksikan, dan Maha Berkuasa. Adapun pada diri kita sebagai manusia biasa, bisa jadi turunnya musibah termasuk wabah virus corona ini adalah karena ulah tangan manusia, ulah perilaku yang berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya, dan bisa jadi ulah dari keserakahan manusia. Allah telah mengingatkan manusia di dalam ayatnya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah An-Nur ayat ke-41. Adapun kemudian ada yang meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang ataupun benda apapun, namun semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi mereka yang tertimpa wabah corona atau apapun, tetaplah berharap dan bergantung yang pada mutlak pada Allah. Adapun kepada manusia seperti periksa dokter, karantina perawatan, itu hanyalah ikhtiar yang memang harus semaksimal mungkin kita lakukan untuk memperoleh kesehatan yang kembali. Sisi lainnya adalah bahwa setiap penyakit termasuk wabah virus, yakinlah pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal berusaha sesuai dengan ilmu dan pengetahuan tentunya, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya, dan memang terbukti sebagian dari yang terkena virus dapat disembuhkan secara medis serta laboratorium. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkan melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas setiap sesuatunya. Quran surah Al-An'am ayat 17. Untuk itulah, marilah hadirin yang mulia, kita perkuat upaya spiritual ilahiyah, yakni dengan memanjatkan doa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Sang Pemberi keselamatan. Memperkokoh spiritual jiwa dengan salat, doa, zikrullah, salawat, dan kalimat-kalimat thayyibah. Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kebersihan, insya Allah itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita dari serangan wabah penyakit. Seperti halnya berwudu dengan sempurna, bersiwak atau bergosok gigi setiap akan sholat, mandi janabah minimal setiap Jumat sekali, mandi pagi sebelum sholat tahajud, memotong kuku, dan sebagainya. Termasuk memanjatkan doa secara khusus seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas radhiyallahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Jemaah Jumat rahmatullah,
Justru musibah yang terbesar dan berbahaya di dunia dan di akhirat adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi salat berjamaah, malas bertadarus Al-Quran, dan berat salat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Nauzubillah min dzalik. Itulah musibah yang sebenarnya. Sidang Jumat rahimahullah, demikian khutbah yang singkat ini. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona dan berbagai ujian lainnya, dan juga terhindar dari segala bencana. Sebagai penutup, semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu beribadah kepada Allah SWT, dan semoga pula Allah SWT mengampuni kita serta meridhoi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samil alim wa qur rabbighfir warham